Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabar semua Bapak Ibu sekalian? Pagi ini kita akan melihat beberapa peluang yang terjadi pada perdagangan pasar mata uang yang disebut dengan forex. Kali ini saya akan coba menyampaikan peluang yang bisa didapat pada currency Aussie USD. Kenapa saya memilih Aussie USD untuk pergerak peluang trading hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 7 Juli 2020? Karena kita lihat event yang terjadi pada perdagangan hari ini, yaitu kita lihat ada data ekonomi yang yang menjadi perhatian pasar, yaitu adalah data dari Australia. Kita lihat di sini data jam setengah 12 nanti kita akan membahas yang perlu dicermati adalah data dari RBA rate, Reserve Bank of Australia. Di sini akan mengumumkan suku bunga acuan Bank Sentral yang diperkirakan akan tetap pada angka 0,25%. Nah, kita lihat sempat tadi pergerakan di awal, tepatnya di antara jam 8 sampai jam 9 terjadi lompatan, tapi mendekati event ataupun rapat reguler ini, pergerakan Aussie USD sendiri sudah cenderung bergerak melemah, ya kan, bersamaan dengan mendekati area penutupan yang terjadi pada sesi sebelumnya. Dan kita lihat di sini nanti jam setengah 12 akan ada data dari RBA cash rate. Nah, mungkin akan kita lihat statement dari Bank Sentral, itu nanti yang perlu kita lihat cermati apakah ada peluang-peluang untuk melakukan pengetatan atau malah adanya pelonggaran lagi. Yang artinya di sini apakah ada stimulus ataupun yang lainnya, mungkin kita lihat statementnya yang terjadi pada nanti jam setengah 12 siang nanti. Nah, kita lihat dari untuk data yang lainnya, untuk yang mempengaruhi pergerakan Aussie tidak begitu banyak penting. Kita lihat tadi jam setengah 6 pagi, kita lihat ini data IQ Service Index yang cenderung mengalami penurunan tipis 31,5 dari sebelumnya 31,6. Nah, yang penting adalah nanti jam setengah 12. Baik, kita kembali ke technical, ya, pergerakan peluang trading yang terjadi pada hari ini, ya, kita lihat telah terjadi terbentuknya range trading, ya. Kita lihat high-nya di 69973 dan low-nya 69548. Lumayan besar untuk pergerakan Aussie di pagi hari ini, karena kita lihat berkaca dari event yang terjadi pada pada siang nanti, karena ada event yaitu cash rate, yaitu pengumuman suku bunga acuan. Baik, kita lihat pergerakan peluang trading, kita lihat di secara teknikal. Ada pergerakan saat ini Aussie terjebak pada range kisaran 6920, ya, 6926 sampai dengan atasnya 6990. Nah, pergerakan ini kita lihat tetap terjaga dalam artian setelah kemarin terbentuk low di 6926 dan high-nya di 6987, itu masih paling tidak di sini menjadi acuan pergerakan pada perdagangan kali ini. Dari technical daily sendiri kita lihat time frame-nya moving average 13 dan 26, belum adanya konfirmasi apakah dia akan dead cross untuk berpotongan ke bawah atau melanjutkan untuk bergerak ke atas. Kita lihat belum adanya crossing di antara kedua MA tersebut. Kita lihat di sini belum ada, masih bergerak dalam artian landai menyempit di kedua MA tersebut. Di satu sisi kita lihat MA 100 berada jauh di bawah kedua MA tersebut. Di satu sisi kita lihat parameter indikator lainnya seperti stokastik yang cenderung bergerak landai mendekati area 80. Saya coba bikin di sini untuk stokastiknya biar lebih memudahkan, kita bikin rate yang maaf. Oke. Kita bikin yang 90, ya, lalu ditambah 50 biar bisa lihat. Oke, kita lihat belum memasuki, dalam artian masih berada di kisaran 80 dan 86, kisaran 88, belum memasuki zona over value-nya dia di
atas 90, paling tidak di sini walaupun sudah bergerak landai, ada potensi untuk mengalami pelemahan ataupun berpotongan pada stokastiknya sendiri. Hal ini bisa memicu kembalinya tertekannya untuk Aussie sendiri untuk kembali bergerak mendekati low yang terjadi pada perdagangan kemarin 6926. Tapi di satu sisi, bila ini terjadi sesuatu hal yang memberi dorongan pertumbuhan, misalkan ada kata pertumbuhan ekonomi Australia, lalu tingkat lapangan kerja mulai membaik, yang kemungkinan besar itu akan mendorong atau penguatan Aussie kembali. Dan kita lihat di sini satu sisi ada psikologis resisten yang terjadi pada area 0.7700-nya. Ya, mungkin ini perlu dicermati. Area psikologis yang paling atas di sini, biru yang paling atas ada di 0.70162. Nah, ini yang perlu dicermati. Bila dia closing di atas area tersebut, tidak menutup kemungkinan akan menjadi range baru bagi Aussie sendiri untuk bergerak main di atas 0.70.000-nya. Dan sebaliknya, dengan MACD yang indikator MACD yang masih bergerak landai, dalam artian bergerak landai pada yang merah ini ya, tapi di satu sisi histogramnya sendiri bergerak flat dan menutup dan berada di area positif. Ini mengindikasikan bahwa tren penguatan dalam artian jangka pendek ataupun laju penguatan yang sempat terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sepekan lebih ya pada candlestick yang terjadi pada perdagangan beberapa belakangan terakhir ini masih mendukung bahwa Aussie masih berpotensi untuk mengalami penguatan. Nah, mungkin karena event yang terjadi nanti setengah 12 inilah yang bisa menjadi kekhawatiran pasar akan menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Bank Sentral itu sendiri, pernyataan ataupun keputusan, apakah ada clue untuk dia memangkas suku bunga jadi zero ataupun negatif. Nah, mungkin kalau misalkan ada kata kabar ada melakukan bersifatnya dovish, nah kemungkinan ini akan membuat Aussie kembali terjerembab, artinya bergerak turun dan mengejar laut kemana. Bisa jadi dia kembali bergerak di area di bawah 0.69 di sini, di bawah MA yang terjadi di sini akan crossing dan otomatis dia akan mengejar MA 100-nya yaitu 65. Nah, pada sini perlu dicermati bahwa nilai tengahnya yang terjadi saat ini ada di area sini mungkin perlu diperhatikan ya. Kita lihat, kita minimize di sini telah terjadi. Nah, di sini benar di posisi psikologis resisten memang tetap bertahan di 0.70162. Yang high yang terjadi pada awal tahun tanggal 2 Januari ya. Baik, di sini jadi level 0.70162 ini menjadi level yang cukup psikologis. Bila kali ini berhasil ditembus, maka tidak menutup kemungkinan laju penguatan masih berlanjut. Tapi ketika terjadi sesuatu hal yang baru, dalam artian di sini kebijakan dari Bank Sentral sendiri bersifat dovish, kemungkinan ini akan membuat penguatan yang terjadi dalam 6 sesi perdagangan secara beruntun ini akan terkoreksi dan akan kembali bergerak di bawah 0.69-nya. Baik, nah, kita lihat peluang hari ini saya menyatakan range trading kisaran range perdagangan pada kali ini masih bergerak di 0.6900 sampai dengan 0.70200 ya. Jadi kisaran range masih berada di 0.6900 sampai dengan 0.70200. Itu range tradingnya, dan rekomendasi masih baik karena kenapa? Kita ngelihat data ataupun yang kita berkaca dari sinyalemen pertumbuhan ekonomi dari membaiknya data November Amerika, dan kita lihat rilisan data dari Australia sendiri cukup memberi nilai bagus. Nah, kemungkinan besar ini akan menjadi hal positif bagi pergerakan Aussie itu sendiri. Dan peluang buy stop ataupun buy ataupun sell yang lainnya, saya coba di sini memperkirakan area buy itu mendekati area low yang terjadi kemarin 0.6926 itu menjadi area buy dia ya. 69 di area baris yang pertama ini, yang lain yang merah yang saya tanda ini, dan dengan target TP-nya itu ada di 0.6950 ya, 55 itu menjadi target TP-nya.
Jangan lupa memasang stop loss 30 poin dari harga open ya. Ataupun Bapak Ibu ingin memasang stop loss yang menurut sesuai kan kondisi yang ada, silakan gitu. Ya, jangan lupa memasang stop loss untuk membatasi kerugian ataupun membatasi segala potensi bila terjadi pergerakan yang cukup signifikan yang terjadi pada pasar mata uang ini. Lalu selanjutnya untuk buy kedua itu ataupun sell stop, mohon maaf, sell stop itu ada di 0.68904. Ini menjadi area sell stopnya untuk Aussie, karena bila mana ini terjadi dan ditambah konfirmasi dia closing di bawah 0.6890, maka itu menjadi sell hold. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan sell stop, itu target TP-nya itu berada di 0.68 ya, 68.4, kisaran 40 sampai 50 itu menjadi target TP-nya Aussie bila melakukan sell stop. Tapi dan sebaliknya, kalau bila dia closing di bawah MA ya 6890, maka potensi untuk penurunan di hari berikutnya akan terjadi. Maka lebih peluang tradingnya yaitu adalah mempertahankan posisi open sell tersebut. Dan yang perlu dicermati adalah target berikutnya adalah untuk Aussie bila mana terjadi penutupan di bawah 6890, maka berikutnya ada di 0.6804 dan selanjutnya ada di area ini 0.668. Cukup panjang, cukup jauh, karena kita lihat posisi yang terjadi pada kedua EMA ini cukup melebar yang signifikan. Oke, selanjutnya adalah potensi untuk buy. Kita lihat adalah buy break-nya dia itu ada di 0.6993 dengan target TP-nya ada di 0.70162 ya. Bila ini terjadi penembusan 6993, target itu 0.70162. Cukup tipis, karena kenapa? Karena di sini adalah critical ataupun psikologis resistance yang perlu dicermati, karena perlu faktor pendorong yang cukup kuat dan untuk mempertahankan Aussie itu bertahan di area tersebut. Nah, mungkin momentum rapat reguler dari RBA ini menjadi momentum penguatan, lanjutan ataupun penembusan area baru pada Aussie kali ini. Dan buy hold itu terjadi kalau closing di atas 0.70162. Ini menjadi open buy yang perlu dipertahankan dengan target berikutnya ada di 0.700. Di sini ini kita lihat trend weekly, target weekly-nya itu ada di 0.70785 ya. Jadi ketika pada hari ini terjadi closing di atas area 0.70162, maka buy hold ataupun menahan posisi buy dengan targetnya itu ke 0.70785. Baik, jangan lupa setiap transaksi untuk melakukan ataupun bila sudah melakukan open, jangan lupa memasang stop loss untuk membatasi kerugian yang ada. Jangan lupa peluang yang kami berikan ini adalah bersifat prediksi belaka. Bila keputusan jual atau beli itu ada di Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.